Kita akan membahas film yang sudah tayang di bioskop, baru saja tayang, berjudul X4 The Bulls. X4 The Bulls. Bingung ya? Alay ya. Enggak, Expand 14. The Bulls. Iko Uwais ini bukan hanya ikut satu atau dua film, dia juga udah jadi aktor komersialnya di Hollywood. Emang dia dibutuhkan banget gitu ya untuk ikut. Kayaknya karir dia di Hollywood tuh lebih banyak daripada di Indonesia. Iya ya, film Indonesia udah nggak ada lagi ya? Iya, jarang malah. Karena memang kan dari segi actionnya juga kalau menurut gue sih emang jauh lah. Maksudnya dia potensinya emang harusnya di sana sih untuk nge-explore banyak gitu. Furious 6 sih, yang ada Joe Taslimnya itu top. Yang gue nonton di bioskop terus ada, walaupun dialog Indonesia dikit ya. Hantam mereka. Hantam mereka. Oke, halo teman-teman semua, balik lagi barengan sama gua Nandika, pastinya di Breakdown Bros Podcast episode 83, It's Nothing But Movies. Di episode kali ini, gue mengundang dua teman gua, yang satu adalah produser podcast ini, yang satu lagi adalah content writer dari Kincir, membahas kiprah aktor Indonesia di Hollywood. Please welcome Yuni Usmana dan juga Rendra Fauzan. Rendra First apa Rendra Fauzan? Rendra Fauzan aja dong. Kita akan membahas film yang sudah tayang di bioskop, baru saja tayang, berjudul X4 The Bulls. X4 The Bulls. Bingung ya? Alay ya. Enggak, Expand 14. The Bulls. Emang kan rada alay dia ya, ininya kata-katanya. Dan di situ ada aktor Indonesia, Iko Uwais. Menurut kalian gimana Iko Uwais? Kayaknya nih respect yang sebesar-besarnya nih kayaknya untuk Iko Uwais. Kayaknya udah berapa kali dia udah sering kayaknya ya main di Hollywood. Iya. Tapi sekarang jadi villain lagi ya. Udah lama nggak ngelihat Iko jadi karakter baik. Terakhir-terakhir jadi villain. Tapi pas dari filmnya itu ya template film Expendables aja. Jedar-jedor full action dengan aktor senior. Tapi kalian berdua tuh ngikutin nggak aktor-aktor Indonesia yang berkiprah di Hollywood? Ikutin. Iko Uwais, gua sebenarnya nggak begitu banyak nonton yang dia muncul di Hollywood. Kalau yang lain tuh Joe Taslim. Fast 6 ya? Fast 6, Mortal Kombat. Star Trek. Iya. Tapi Star Trek nggak nonton. Mortal Kombat dia jadi Sub-Zero. Keren itu. Yang paling lu suka dari aktor-aktor yang berkiprah di Hollywood siapa? Iko Uwais atau Joe Taslim? Pilihannya ya. Nggak banyak. Ya udah mereka lah. Karena kan yang mereka membuktikan mereka berhasil lah. Ya udah. Alumni The Raid lah ini. Iya bener, alumni The Raid. Tapi bener ya, The Raid itu mengubah karir orang-orang yang bermain di situ ya? Iya. Jadi dikenal karena emang punya sesuatu yang nggak dipunyain sama aktor-aktor Hollywood sebelumnya. Mau stuntman totalitas. Kan rata-rata kalau aktor yang mega bintang, kecuali Tom Cruise, pada pakai stuntman ribet tuh kan. Kalau ini mah langsung action beneran, jadi seneng. Tapi lu tahu film ini nggak? Judulnya Java Hit. Tahu gua. Mikey Rourke. Mikey Rourke sama Uli Auliani ya, ceweknya ya. Iya, gua nggak tahu. Sama ini Kailan Lutz ya. Kailan Lutz, benar. Yang di Twilight benar-benar. Yang ada adegan pokoknya di kamar tuh si Uli Auliani kayak disekap gitu. Terus kayak Kenapa ingetnya bagian itu? Karena yang banyak yang rame itu jadi. Gue nonton di Trans kayaknya adegan itu disensor deh. Disensor, tapi gue nonton lagi, gue penasaran soalnya. Bagus gak itu menurut lo? Bagus. Adegan itu. Ada chemistry antara budaya lokal sama budaya luar gitu. Anjir. Dari film itu, baru tuh gue ngikutin tuh, oh ternyata aktor-aktor Indonesia juga bisa nih ya, maksudnya beradu acting sama aktor-aktor di Hollywood gitu. Jadi sekarang si Iko Uwais ini bukan hanya ikut satu atau dua film, dia juga udah jadi aktor komersialnya di Hollywood. Emang dia dibutuhkan banget gitu ya untuk ikut. Kayaknya karir dia di Hollywood tuh lebih banyak daripada di Indonesia. Iya ya, film Indonesia udah nggak ada lagi ya? Iya, jarang malah. Karena memang kan dari segi actionnya juga kalau menurut gue sih emang jauh lah. Maksudnya dia potensinya emang harusnya di sana sih untuk nge-explore banyak gitu ya. Gue baca budgetnya aja Expendables 100 juta euro gitu, 100 juta US dollar. Waduh. Iya. Tapi kan film-film dia kalau dari segi pendapatan cuman Force Awakens aja nggak sih yang? Iya, yang cuma berapa detik doang dia muncul terus dimakan monster. Terus ngomongnya bahasa apa lagi? Iya. Tapi yang ngomong pun juga cuma Yayan Ruhian. Dia ngomong. Oh, yang di Star Wars. Star Wars. Sebelum yang di Expendables, tahu nggak namanya siapa? Siapa jadi? Suwarto. Namanya Suwarto. Itu kalau ada tambahan satu huruf beda ya. Suranto. Ya. Ada nggak sih potensi lain aktor-aktor Indonesia yang bisa mengikuti jalur Iko Uwais menurut kalian? Tapi bukan jalur action ya. Kalau misalnya gue pengen lihat tuh aktor Indonesia yang kepake di luar karena emang kualitas acting, bukan semata-mata kualitas actionnya gitu.
Gue pengen ngelihat kayak yang bener-bener disayangkan tuh kayak Reza Tapi. Itu kan udah hampir ada peluangnya muncul di Civil War. MCU ya? Tapi kata Russo Brother-nya actingnya kebagusan. Jadi Iya bener, itu aneh banget sih anjir. jadi dicabut tuh. Kualitas dari acting Brul sih. ya. Josh Brolin, siapa? Itu Enggak, si yang Zemo, baru Zemo, baru iya. Zemonya. Jadi nggak jadi dimasukin tuh adegan dia. Nah, padahal gue pengen yang ngobrol sama aktor secara santai, nggak usah gelut mulu gitu aktor Indonesia. Mungkin tadi Reza Tapi, terus Epy Kusnandar, itu kan aktor legend yang kalau acting totalitas banget. Sama satu aktor entah ini underrated atau emang baru muncul. Tapi lu nonton Detektif Jaga Jarak kan? Nonton. Kasih 4. Kasih 4 saya. Bima Sena. Oh, Itu si aktor bocil bocil. itu dari film Waktu Maghrib sampai yang Detektif Jaga Jarak, gue yakin kedepannya dia punya karir cemerlang sih. Mungkin harapannya bisa ke Hollywood. Apakah memang itu kendala bahasa juga ya harus diasah lagi iya kan? Sih. Kalau mereka berkarir di Hollywood, mungkin juga maksudnya Iko Uwais kan memang maksudnya kan dia mungkin bahasa Inggrisnya fasih gitu, makanya dia dipakai terus kan di luar. Iya. Nggak cuma berantem kayaknya doang. kalau Iko tuh belajar sih. Iya Langsung dia dari jago bahasa Inggris banget. Kayaknya kalau yang jago ini nih sotoy aja ya. Kayaknya kalau yang dari awal mungkin lumayan fasih tuh si Joe Taslim, tapi kayaknya kalau Iko tuh setahu gue tuh kayaknya belajar pelan-pelan sampai bisa sefas sekarang. Emang semoga nggak salah, maaf ya kalau salah. Tapi memang karena bener the right effect balik lagi. Uwais Team. Sekarang rata-rata adegan action yang film action bahkan pakai Uwais Team gitu. Karena emang dari segi koreografi mereka berantem itu punya karakter. Jadi pasti lu nggak kan kalau misalkan ada fight scene gitu. Wah, ini kayaknya Uwais Team deh. Maksudnya kayak ini ala-ala Drake-nya tuh kerasa banget gitu. Iya. Punya style lah gitu, long take gitu, pelan gitu. Apa aja barang-barang di sekitarnya ada pakai metode Jackie Chan gitu, yang apa aja bendanya dipakai gitu-gitu sih. Menurut lo gimana Yon? Kalau dari segi kualitas action, Iko Uwais seperti apa? Ini kualitas action. Action. Soalnya nggak tadi kalau misalnya ngelanjutin si Rendra, gue juga setuju. Maksudnya jangan sampai tuh orang Hollywood tuh mikir kalau aktor Indonesia tuh cuma bisa aktor action. Jangan sampai kayak gitu sih. Gue juga maksudnya ya bagus. Sudah ada Iko Uwais, sudah ada Joe Taslim yang memang udah ahli lah di action gitu. Maksudnya jangan sampai kayak orang inilah kayak tipikal dulu kalau misalnya orang Hollywood tuh mikirnya kalau aktor Tiongkok, aktor China tuh juga harusnya yang action ya kayak Jackie Chan aja muncul di film Hollywood juga kan film action semua kan, film action yang body cop gitu juga lagi ya kan. Nah jadi ya kalau untuk action ya jelas Iko Uwais ya udahlah nggak usah dipertanyakan lagi, emang udah jelas lah. Maksudnya sampai Hollywood aja percaya dia main film action mulu ya berarti udah tandanya memang kalau secara action ya dia bagus gitu lah. Ya jadi ya cuma itu aja sih harapan gue, jangan sampai jadi identik. Jadi orang mikirnya kalau ada aktor Indonesia main berarti film action yang kayak gitu sih. Jadi kalau menurut lo gimana Yon? Aktor kan tadi Rendra udah bilang ada si Reza Tapi, terus ada Bima Sena. Kalau lo aktor Indonesia lain yang berpotensi buat berkarir di Hollywood kira-kira siapa? Karena kemarin baru banget nonton Sleep Call. Rachel V-nya kan? Maksudnya. Nggak, beda. Laura Basuki. Oh iya. Basuki. Menurut gue dia punya potensi ke Hollywood. Gue nonton dia di Sleep Call tuh range acting dia tuh luas banget. Maksudnya dalam satu film itu kita bisa lihat berbagai ekspresi Laura Basuki. Ada lagi nggak? Terus sama ini sih karena keren banget lihat dia di autobiografi Arswendi Bening Suara. Ya, itu gila tuh memang acting dia di situ sebagai jenderal, gue lupa nama karakter dia, itu memang keren banget sih, itu yang benar-benar mengintimidasi kayak ya ampun kalau bisa gue jadi karakter si Kevin Arilova tuh gue lupa nama karakternya, jadi kayak karakter itu gila serem banget sih emang. Sama satu lagi nih sebenarnya kita ini terlalu overrated di Indonesia. Siapa? Tapi kenyataannya memang secara kualitas emang bisa dia. Harusnya bisa menembus Sering Hollywood. muncul. Iya, tapi ini sangat overrated karena terlalu sering muncul adalah Reza Rahadian. Reza lagi. Pasti lah. Reza lagi. Tapi ya mau gimana pun kita bilang Reza lagi. Tapi kenyataannya emang dia memang berpotensi ya kan. Sebenarnya nggak overrated sih dia. Emang cocok aja gitu dibilang aktor terbaik misalnya gitu. Misalnya ada orang bilang aktor terbaik di Indonesia adalah Reza Rahadian. Mau gimana pun kita tetap terima aja kalau pendapat mereka seperti itu gitu. Iya, maksudnya overratednya lebih karena dia terlalu di mana-mana gitu. Kayak memang akhirnya mungkin juga sutradara juga mungkin butuh memang aktor yang berkualitas kali kan. Jadi ya mungkin ya udah gampangnya ya langsung ke Reza, tapi emang kenyataannya ya dia bagus emang.
kalau dia bisa menembus Hollywood ya itu menurut gue ya pantas emang berkualitas ya kan. Dia cocoknya di Hollywood. Gue ngebayanginnya sih dia kerja sama kayak Wes Anderson gitu yang aktor saudara festival gitu. Sama kayak Adrien Brody nanti. Kayak Adrien Brody gitu, kayak udah satu paket mereka gitu. Dan Reza Rahadian itu menurut gue tuh bunglon. Bisa jadi apa aja ya? Iya, maksudnya dia drama sering. Benar. Action bisa, komedi yang bisa. Dia apa tuh? My Stupid Boss yang, gitu. Ya My Stupid Boss, terus yang Benjamin walaupun mungkin film yang tidak sukses tapi kan dia itu terus ya perform lah ya. Dia jadi psikopat juga pernah kan. Ya. Jadi dan emang karakternya banyak banget sih kalau Reza Rahadian dari psikopat di film apa? Itu Berbalas Kejam. Oh itu psikopat ya itu. Iya, psycho kan di situ. Tapi by the way, ini lo bilang Laura Basuki di Sleep Call ya? Iya. Apa memang yang ngebedain Laura Basuki di Sleep Call sama film-film sebelumnya kayak Cek Toko Sebelah, terus kayak Madre? Apa yang membedakan dia di Sleep Call? Sebelum Sleep Call tuh kan dia muncul di Cek Toko Sebelah 2. Dia kan gantiin Giselle kan. Tadinya kan karakter itu kan harusnya Giselle. Gue lupa lagi nama karakternya pokoknya itu. Dan itu menurut gue kayak maaf ya, tapi memang dia itu upgrade aktor dari Giselle ke Laura. Oh iya benar-benar. Iya. Banget secara kualitas. Kalau di film pertamanya itu kan si Natalinya tuh kan memang cewek penuntut yang harus kerja di Singapura waktu itu kan. Jadi kayak memang ya maksudnya untuk kalau Giselle untuk karakter itu pas kalau ini film pertama, tapi kan film kedua tuh kayak bertransformasi banget tuh karakter Natalinya yang jadi menurut gue sih sebenarnya agak ini sih kayak tidak beda ini ya. Iya, maksudnya kontinuitasnya sebenarnya patah banget sebenarnya. Tapi kalau misalnya saat itu Giselle dipakai untuk Natalie versi kedua yang menurut gue sangat jauh berbeda dari yang pertama, yang kedua tuh tiba-tiba jadi cewek yang lebih bijak, cewek yang lebih legowo gitu, malah pokoknya beda banget. Nah itu lebih cocok si Laura. Pas ngeliat actingnya si Laura kayak bisa gue maafin lah gitu. Upgrade ya. Iya, maksudnya karena gue mikir ya gue dapet aktor yang lebih baik gitu kan, yang bisa membawakan karakter Natalie jadi lebih baik dari yang gue jujur aja sebel banget Natalie yang di film pertama, jadi yang keduanya jadi lebih welcome. Gue lebih kayak ya udah bisa terima itu si secara karakternya. Dan kalau emang dia berpotensi untuk berkiprah di Hollywood, gue ngebayanginnya dia main film romance gitu. Laura Basuki. Itu paling gampangnya sih. Romance, tapi romance yang nggak komedi gitu, bukan yang kayak Cek Toko Sebelah gitu, tapi yang benar-benar film pure romance gitu, yang romance artistik romance gitu, yang kayak Midnight in Paris gitu. Film-film Damien Chazelle misalnya gitu. Iya, film Damien Chazelle atau film-filmnya Woody Allen gitu, yang benar-benar romance puitis gitu, yang emang romansnya orang dewasa. Nah, pertanyaan gue selanjutnya adalah, mana film aktor Indonesia yang berkiprah di Hollywood yang paling kalian suka? Gue ada draftnya. Yang pertama, Mortal Kombat-nya Joe Taslim, Furious 6-nya Joe Taslim, Mile 22-nya Iko Uwais, John Wick 3, Cecep Arif sama Yayan Ruhian, Ticket to Paradise, Maxime Bouthier, dan yang terakhir Star Wars The Force Awakens. Trio tuh ada si Cecep, Yayan, sama Iko. Kalau dari segi enjoyable dengan peran yang signifikan, menurut gue Furious 6 sih yang ada Joe Taslimnya itu top. Yang gue nonton di bioskop, terus ada walaupun dialog Indonesia dikit ya, hantam mereka. Tapi pas ngelihat itu terus berantemnya juga, si Joe Taslim menang lawan Roman sama si Han, itu yang paling puas sih. Dia ngomong kata kasar nggak sih di situ? Kata kasar Indonesia ada nggak sih? Ingat gua hantam mereka. Itu udah paling ikonis soalnya emang pas lagi di mobil kan itu. Iya, hantam mereka. Tapi pas berantem pun dibolehin menang gitu lawan si karakter utamanya Roman sama Han, itu paling bener. membekas. Tapi kalau yang selanjutnya ya ada peran yang nggak begitu signifikan, tapi ada juga yang sebagai homage kayak karakter Cecep sama si Yayan di film John Wick kan, itu kayak orang yang udah punya kiprah di dunia perasasinan gitu. Jadi ya udah itu keren lah. Star Wars The Force Awakens gue sedikit kecewa ya sama karakter mereka yang digembar-gemborinnya kayak bakal ada lore atau apa, ternyata cuman numpang nongol terus numpang dimakan doang kan. Lari ya, sempet lari ya. Yang ngomong cuma Yayan doang ya kan. Tapi kalau Ticket to Paradise gue belum nonton sih. Oh, Ticket to Paradise. Mortal Kombat. Nah yang ini dilema sih. Gue kurang suka sama film Mortal Kombat-nya, filmnya. Tapi salah satu hal yang gue suka dari film Mortal Kombat adalah karakter arc-nya si Sub-Zero sama si
karakter Scorpion. Dan pertarungan mereka itu yang paling bikin gue puas nontonnya. Sisanya gue nggak begitu suka, tapi ya itu jadi ada di karena lo main gamenya. Ya, jadi gue familiar sama itu. Familiar banget nih. Ya oke, berarti Mile 20 itu ada di mana? Mile 20 itu belum nonton. Berarti Ticket to Paradise sama Mile 20 itu belum nonton ya? Kalau lu Yun sekarang? Kalau gue yang belum nonton John Wick 3. John Wick 3 belum nonton. Oke, berarti di terakhir lah dia pasti gue taruh di terakhir. Ya karena nggak nonton ya kan. Kalau yang itu semua nonton. Kalau yang dari bawah aja ya. Kalau Star Wars tuh juga iyalah di atas. 4 berarti 5. Ya pokoknya 4. Star Wars yang gue nonton dia paling bawah lah. Ya karena ya bener. Lu nggak suka? Bukan nggak suka filmnya, perannya. Iya, lu nggak suka perannya kan? Iya, maksudnya bener, gue juga waktu sebelum filler banget ya? Sebelum filmnya rilis tuh memang gembar-gembor banget, bahkan inget banget tuh gue waktu itu diberitain kayak ada buku khusus ya yang nyeritain karakternya sama bangsanya sih. Iya, bangsanya. Jadi kayak gue juga mikirnya ya walaupun muncul sedikit juga nggak sampai segitu banget gitu, nggak cuma hitungan detik. Gue pikir ya menit lah ya, 5 menit ke 10 menit gitu kan. Ya nggak taunya ya itu ya bener-bener kayak bentar banget. Bener-bener apa ya, kayak mengeksploitasi aja, maksudnya kemunculan mereka. Iya, eksploitasi marketing, kayak mereka tuh diadain cuma untuk menarik penonton Indonesia. Karena jujur aja nih, gua tuh nggak ngikutin Star Wars, ya. Gua nggak nonton yang trilogi orisinal, gua nggak nonton. Trilogi prequel gua nggak nonton. Gua nonton tuh gara-gara apa? Gara-gara Iko Uwais. Berarti berhasil dong Disney. Berhasil. Gue kepancing ya sama marketing Iko Uwais muncul ya. Pancing peletnya Disney dia. Iya, kepancing. Habis itu Mile 22 itu action bapak-bapak banget. Enggak sih, lebih ke sebenarnya si karakter dia di situ villain juga kan, Iko kan. Di situ sih karakter dia bagus menurut gua. Dan ya actionnya juga keren ya kan. Cuman ya ceritanya itu juga gue nonton juga karena Iko lagi ya kan. Gue penasaran mau bukti nih ini separah Star Wars pasti cuma muncul si Iprit doang apa enggak, ternyata banyak. Kalau ini beneran banyak. Sekarang habis itu di atas itu Ticket to Paradise. Ticket to Paradise Maxime Bouttier. Iya, gue nonton pacarnya itu. Luna Maya. Iya, harus banget ya disebutin. Gue nonton itu waktu itu. Sedih banget gak diundang screeningnya, jadi waktu itu nonton sendiri. Bayar sendiri. Iya. Tapi bagus filmnya. Film drama komedi romcom ya romcom gitu. Sosok. Ya pada umumnya romcom lah ya. Tapi kan? Maxime Bouttier-nya bagus. Tapi ya itu kaget karena kan gua tuh belum pernah lihat acting Maxime Bouttier. Kan dia dulu lebih ke sinetron ya kalau nggak salah. Nah itu kan masalahnya, gua kan udah lama banget ya nonton TV dan sinetron, jadi gua nggak pernah lihat acting dia di sinetron. Jadi gua kaget juga. Maksudnya Maxime itu bukan aktor yang gua familiar, aktor Indonesia. Muncul nonton kaget ya, maksud gua lu bayangin coy, adu acting sama George Clooney, Julia Roberts. Tapi itu tuh kayak dia santai aja gitu loh, maksudnya benar-benar bisa menyeimbangkan lah, tidak melampaui. Nggak gembar-gembor dulu. Enggak, jadi kayak ya kita tiba-tiba trailer ada aktor Indonesia kan, kayak wow, nggak ada yang nyangka ya. Pas masih syuting tahu kan, ya kan beberapa kan ada yang masih syuting aja kita udah tahu. Pakai gimmick-gimmick itu nggak ada gimmick-gimmick kan. Ada. Dan itu menurut gue acting dia untuk langsung beradu acting dengan aktor Hollywood itu menurut gue Oke. S kali itu mah ya, aktor S ya. Legend. Kalau secara kualitas film, ya kayaknya ini bingung sih, mungkin sama aja kali ya si Mortal Kombat sama si Fast Furious 6, karena secara kualitas film jelas Fast Furious 6. Mortal Kombat tuh sebenarnya filmnya jelek banget. Berarti satunya Fast Furious, kedua Mortal Kombat ya. Dari kualitas film. Ini secara kualitas. Tapi kalau secara suka, dua-duanya sama di gua. Kalau secara favorit. Sama. Tapi kalau kalau kita ngomong kualitas jelas Fast Furious 6. Kalau udahlah tadi disebutin lah, memang itu udah bagus ya kan, yang si Joe Taslim dikasih kesempatan ngomong Indonesia, terus dia dikasih kesempatan menang lawan aktor yang sudah langganan di situ ya kan, dan itu ya udahlah alasan dia itu. Kalau yang Mortal Kombat ini kenapa walaupun sebenarnya filmnya jelek, tapi memang menurut gua dia yang nge-carry Iya filmnya. sih, bener. Itu jarang sih. Iya, lu bayangin dia sepanjang film dia tuh cuma awal doang yang mukanya kelihatan semua. Waktu adegan yang dia masih di zaman dulu itu. Iya. Nah terus selanjutnya kan dia pakai topeng yang mata doang kelihatan. Bayangin dia acting dengan mata doang.
tapi dia bisa mengalahkan semua aktor yang muncul di situ secara acting kualitas. Iya. Kayak nge-carry ya. Nge-carry banget. Jungler banget nih berarti nih orang ya. Itu menurut gua kalau Sub-Zero-nya bukan dia, itu film sulit ya. Lebih kacau banget. Udah nggak, karena ceritanya ampun nggak jelas banget. Maksudnya film itu tuh benar-benar untuk fan service para penggemar gamenya yang bisa melihat fatality dengan benar, walaupun di Indonesia fatality-nya dipotong-potong ya, nggak kelihatan gitu. Gue juga setuju sih Joe Taslim sih. Kalau di versi gue tetap satu Mortal Kombat. Karena memang bener gue setuju sama lo. Kata-kata yang paling tepat adalah dia yang nge-carry. Iya. Jarang loh, maksudnya ada aktor Indonesia bukan kita Indo Proud ya, bukan Indo Pride apa, bukan. Tapi emang kenyataan. Yang jadi Kolyang itu, gue lupa nama aktornya siapa, itu aja astaga. Itu karakter nggak ada di game atau jadi pemeran utama? Maksud gue. Jelas anjir. Oke, gue masih bisa terima kalau misalnya, ya nggak masalah deh kalau itu karakter baru, gue masih bisa terima kalau aktornya actingnya bagus. Itu aja aktornya aja kayak nahan ketawa sebenarnya. Itu menurut gue kayak nggak bisa. Gue tahu sih, kalian tuh nyari aktor yang mungkin good looking, mungkin aktor yang nggak besar. Kayak memang tuh kan bukan yang budget tinggi juga kan film Mortal Kombat kan. Tapi maksud gue kan banyak pasti ya aktor yang belum terkenal tapi yang acting bagus tuh pasti banyak. Kenapa dia gitu? Kalau misalnya di intro Mortal Kombat tuh gue suka banget pas adegan Sub-Zero ketemu sama Scorpion. Padahal fokus cerita ke sana tuh bisa bikin film jadi lebih bagus kalau kata gue. Kenapa harus ke Kolyang gitu ya? Kenapa sih Kolyang? Saha eta Kolyang. Oke, yang terakhir nih, sutradara Indonesia juga kan bakal berkarir di Hollywood nih. Salah satunya Timo Tjahjanto yang bakal menyutradarai remake Train to Busan. Kira-kira. Jadi Train to New York kan sih? Last Train to New York. Last Train to New York, sequelnya ya. Remake-nya. Bukan sequel. Jadi, menurut kalian apakah Timo Tjahjanto bisa nggak cocok sih sebenarnya, pertanyaannya lebih tepatnya itu kayak mampu bisa perform seperti film-film sebelumnya yang diproduksi di Indonesia? Kalau dari segi kemampuan, gue nggak bisa nilai. Tapi dari segi produk yang udah gue tonton nih ya, film yang gue suka dari Timo itu salah satunya The Night Comes From Us kan. Itu vibes menegangkan. Padahal kan itu action yang bukan lawan monster atau lawan hantu ya. Tapi ada satu adegan yang di The Butcher-nya itu. Di dalam penjagalan daging. Itu ada vibes menakutkan yang dibawa dengan teknik kameranya, shootnya, actingnya segala macam. Itu ada vibes menakutkan yang dibawa dari adegan itu. Dan kalau misalnya kualitasnya itu dijaga dan dibawa buat nanti film The Last Train to New York, menurut gue ya bakal bisa jadi salah satu remake yang bagus. Jadi ya gue ada optimis lah untuk film itu. Optimis ya. Lagi gue suka zombie. Kalau Rin, gimana? Ini mah gue jujur ya kan, Timo kan sudah ada horor dan saya. Bukan itu Kimo, Pak. Sama Timo juga. Timo kan mau brothers awalnya. Mau brothers nggak horor lah, gore lah. Thriller ya. Ya mereka tuh spesialisasi horor action, pokoknya itu. Kan tapi lebih banyak film dia yang horor ya kan, kayak Sebelum Iblis Menjemput dan lain-lain. Dan gue jujur aja nih ya, gue kan tidak suka film horor. Jadi maaf banget emang gue nggak terlalu penyutradaraannya si Timo tuh gue nggak terlalu tahu karena gue nggak. Big Four gue belum nonton. Big Four lu suka nggak? Banget. Lu suka banget. Gue suka cara Timo mengkarakterisasi karakternya di film gitu. Jadi karakternya tuh Tesya dibikin seperti ini, karakternya si Christo Immanuel dibikin, Putri Marino dibikin. Semua karakternya tuh kuat. Gue suka sama Timo tuh gitu. Dia mau lawan jadi terakhir. Terus ada obstacle nih. Ada orang-orang ya bawahannya lah. Misalkan bawahannya Suranto gitu. Tentara-tentaranya Suranto backingannya gitu. Disuruh ngelawan si pasukannya Putri Marino misalkan gitu kan. Itu mereka aja yang bawahannya Suranto aja. Satu-satu tuh punya karakter masing-masing gitu. Karakternya kuat-kuat semua. Oh itu bagusnya Timo. Bagusnya Timo menurut gue. Iya, bikin karakter tuh unik dia. Nggak monoton, nggak flat gitu. Jadi ketika kita nikmatin film dari awal sampai akhir, itu ada tense and release-nya. Dan itu bagus banget sih buat bekal dia nanti ketika ngedirect The Last Train in New York. To New York. Tapi walaupun gue nggak nonton, tapi gue optimis aja deh. Maksudnya karena... Aja deh. Berarti kalau optimis tuh optimis gue. Gitu dong. Kenapa gue belajar? Karena gue belum itu apa pesimis? Gue belum nonton film dia, gue nggak mau salah ngomong. Pura-pura optimis itu. Gue optimis pesimis. Ya udah Kak, gue optimis. Kita harus berbangga sama sineas Indonesia.
Enggak, itu Nah, iya, gini. itu benar. Nah, gini Itu kalau gue benar. optimisnya gini, karena kan memang ini dia dapat proyeknya film Hollywood yang memang spesialisasi dia juga. Kan dia megang film zombie, dia sudah biasa buat film horor, ya itu. Jadi gue walaupun maaf belum pernah nonton karya di horor dia karena saya terlalu penakut untuk nonton film horor. Jadi ya itu. Semua. Ya jadi menurut gue kalau karena dia dapat kesempatan memegang sesuatu yang hal yang dia sudah biasa, jadi gue bisa percaya aja sih. Oke, tapi terakhir Yun, kata-kata buat industri perfilman di Indonesia untuk ya harapan lo lah sebagai penonton, lo kan penonton dan pencinta film gitu, terhadap aktor-aktor yang ingin berkiprah ke luar. Dari kalian deh satu-satu. Mungkin harus berani ambil resiko kali ya, karena kan film The Raid tuh dulu juga mungkin bukan sesuatu yang masih gambling juga ya. iya, maksudnya itu film yang tidak terjamin. Karena sukses di luar baru dikenal di Indonesia kan. Benar. Nah, bukan karena rame duluan di Indonesia kan. Jadi mungkin sebagai aktor ya harus berani sih, mungkin selain memang punya kebutuhan secara ekonomi, tapi juga harus berani ambil peran yang berbeda dan harus bisa memperluas range acting sih. Kalau itu ya, jadi ya biar semakin banyak lah aktor Indonesia yang dikenal, biar Indonesia juga makin dikenal kan, daripada nanti sekiranya ditanya Indonesia itu di mana ya? Bali. Iya, Bali. Jadi ya maksudnya setuju. gitu loh, maksudnya kita bisa bangga sama hal yang benar-benar berkualitas gitu. Iya. Setuju sekali. Rendra, ada yang mau disampaikan? Kalau dari gua, kalau kalian mau berakting di Hollywood, hubungi Somail. Masukin ya. Udah cut itu udah. Ending.